Halo, selamat siang. Jumpa lagi di channel saya bersama saya Tris. Di kesempatan siang ini, saya akan membagikan sedikit tentang teknik dasar menggunakan kompresor dan gate di dalam mixer digital, terutama di Midas M32 yang ada di belakang saya. Sudah saya siapkan. Oke, mungkin sebelum saya lanjut untuk mengupas bagaimana itu cara menggunakan kompresor dan gate, saya ingin sedikit cerita apa sih prinsip kerja mereka itu, apa itu kompresor, apa itu gate. Sebelum ada mixer digital, pada waktu itu saya pernah menjumpai mixer analog ya. Memang pada saat saya masih belajar dulu itu saya masih menggunakan mixer analog dan benar-benar polos, belum ada aksesoris kompresor ataupun gate, bahkan efek vokalnya pun juga tidak ada. Nah, maka dari itu kita membeli secara terpisah berupa satu rack gitu, aksesoris untuk kompresor ataupun gate, rack terpisah. Kemudian cara mengkoneksikannya pun juga menggunakan kabel insert. Jadi di belakang itu ada in dan out, kemudian kita masukkan di situ, kemudian ketemu menjadi satu kabel, satu koneksi, baru kita masukkan ke dalam jalur insert pada mixer di channel tertentu atau channel yang ingin kita gate ataupun kita kompres. Pengertian kompresor itu kalau menurut saya itu memangkas sinyal ataupun meratakan sinyal masuk. Namun teman-teman kalau ingin mencari tahu lebih detail tentang bahasa bakunya, bisa searching di Google. Mungkin karena saya itu belajarnya secara otodidak, saya belajar sendiri, saya tahu dari pengalaman saya berdasarkan saya terjun di lapangan, sehingga saya menyampaikan dengan cara saya sendiri, dengan istilah katanya itu dengan yang saya tahu, seperti itu. Sehingga kalau ada bahasa yang kurang baku atau kesalahan dalam penyampaian ataupun istilah tertentu, ya nanti mohon dikoreksi atau bisa dicantumkan pada kolom komentar agar bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan untuk saya juga. Jadi di sini kita sama-sama saling belajar, sama-sama saling mendalami agar pengetahuan kita itu menjadi semakin lebih luas lagi. Kompresor itu prinsip kerjanya adalah memangkas sinyal yang masuk. Tujuannya untuk apa? Saya kasih ilustrasinya seperti ini. Jadi vokal seseorang, contoh nih MC ya, kadang bicaranya rata, flat, atau seperti saya mungkin ketika ada momen tertentu dia harus teriak atau memberikan power yang begitu keras, maka input yang di dalam mixer itu dia akan naik, dB levelnya akan naik, bahkan ada kemungkinan sampai klip ya, klip merah. Klip merah itu artinya sinyal input yang berlebihan. Pada zaman dahulu kalau ada orang yang menggunakan mikrofon ya, orang ataupun singer ataupun apa, ketika dia berteriak maka dia akan menjauhkan mikrofonnya seperti ini. Nah, seperti ini. Itu kenapa? Karena orang ini menguasai teknik atau sedikit paham bagaimana dengan kualitas daripada suara ini supaya tidak pecah ataupun sember. Karena ketika kita teriak dalam jarak mic yang cukup dekat, maka sinyalnya akan lebih kuat. Sinyal masuk menjadi klip, menjadi peak, menjadi merah, dan hasil kualitas suara yang dikeluarkan oleh speaker pun bisa sember. Dan akibatnya juga
bisa merusak speaker juga. Namun seiring dengan berjalannya waktu diciptakanlah mixer digital. Di dalam sebuah mixer digital itu kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mengkoneksikan aksesoris secara eksternal, karena semua di aksesoris di dalam mixer itu sudah komplit. Ada kompresor, ada gate, kemudian ada aksesoris lainnya, efek vokal, semua sudah ada di dalamnya, sehingga kita tidak tinggal mempelajarinya saja bagaimana cara menggunakannya. Oke, seperti itu ya. Kalau untuk gate, menurut saya justru di sini kebalikan dari kompresor. Kalau kompresor memangkas sinyal yang berlebihan, kemudian kalau gate membatasi sinyal masuk. Kita gambarkan sebuah pintu ya, sehingga seberapa kuat sinyal yang akan masuk atau menerobos pintu ini. Ketika sinyal masuk ini mampu menerobos pintu, maka sinyal barulah bisa masuk ke sebuah sistem atau terdengar di speaker. Seperti itu. Seberapa kuat kita membuka pintunya, seberapa kuat kita memberikan serangan ataupun attack di sini, kemudian ada release, kemudian ada hold, ada range. Nanti kita akan pelajari bersama apa fungsi tombol-tombol itu. Biasanya aksesoris tersebut, kompresor ataupun gate, selalu saya gunakan pada instrumen yaitu drum. Karena apa? Drum itu terdiri dari beberapa buah elemen. Contoh ada kick, snare, tom, floor, kemudian ada hi-hat dan overhead, left dan right. Bagaimana kalau tidak kita gate? Maka ada kemungkinan bahwa suara dari instrumen satu akan masuk ke mikrofon yang lain, sehingga di sini apa ya istilahnya, distorsi. Yang semestinya sinyal tom itu hanya mengeluarkan bunyi tom, namun sinyal tom, mikrofon pada tom ini masih menyerap suara snare ataupun instrumen dari sebelahnya, dan begitu seterusnya. Sehingga kita di sini akan mengalami kesulitan untuk memberikan sebuah suara yang solid pada drum tersebut. Jadi alangkah baiknya jika masing-masing instrumen tersebut kita berikan gate dan kemudian kita kompres juga. Sinyal yang masuk kita batasi, kemudian sinyal yang berlebihan kita pangkas. Itu menurut saya. Dan itu ketika saya lagi terjun di lapangan, ada full band, itu selalu saya gunakan agar harmonisasi dari suara drum itu menjadi lebih detail, clarity-nya pun juga terdengar lebih jelas, jadi tidak nyampur. Kalau sudah seperti itu, kita memixingnya pun juga menjadi mudah, dan dengan harapan hasil daripada suara yang telah kita setting tersebut menjadi suara yang lebih jernih, lebih baik, dan lebih nyaman untuk didengarkan, dan lebih balance. Semuanya terasa balance, tidak ada yang ini ketinggian, tidak ada yang ini ketinggian, tidak ada instrumen yang ketutupan ini, dan seterusnya. Oke, tidak perlu saya berpanjang lebar, saya rasa teman-teman audio sudah paham apa yang saya maksudkan. Mari kita lanjut ke praktek. Jangan di skip ya, tonton terus sampai selesai agar kalian paham dengan apa yang saya bagikan. Langsung saja kita praktekkan. Saya sudah siapkan satu buah mikrofon, saya masukkan di dalam channel 1. Di dalam panel ini standar ya, pasti teman-teman sudah mengetahuinya bahwa di sebelah sini ada gate dan sebelah sini ada kompresor. Yang akan kita pelajari kompresor terlebih dahulu ya. Kompresor kita pencet.
Oke. Cek cek. Nah, kita kalau di sini belum nyala artinya sistem kompresornya belum nyala juga. Jadi kita pencet. Nah, di sini sudah on. Cek 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 cek. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa kompresornya telah bekerja. Telah bekerja. Ya. Cek cek. Nah, sekarang kita keluarkan saja suaranya agar kita tahu di mana sih perbedaannya antara vokal yang dikompres atau tidak. Oke, langsung kita open. Cek cek cek. Nah, sudah keluar ya. Cek 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 cek. One cek one cek cek cek. Nah, cek ketika saya berteriak, vokal saya akan terasa tenggelam. Cek cek cek. Dari sini kita bisa melakukan setting pada menu kompresor. Kita lihat di layar langsung ya. Seperti ini. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Cek 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 cek. Suara saya naik, namun ketika di 10 dB ini akan dikompres. Cek 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 cek. Seperti itu. Bagaimana caranya melakukan pengompresan yang dirasakan cukup lembut ya. Kalau seperti ini kan pasti orang yang menggunakan mikrofon akan protes. Cek cek, mas suara saya kok tenggelam, mas suara saya kok lama-lama hilang. Pasti akan ada yang komplain seperti ini. Sehingga kita diwajibkan bagaimana caranya melakukan pengompresan itu, hasilnya itu akan terasa lembut sehingga orang ini tidak akan merasa bahwa vokalnya ini dikompres. Apa yang harus kita lakukan di sini? Oke. Di sini ada rasio. Kemudian di sini ada hold. Dan di sini ada release. Kemudian di page 2 ada knee atau pisau. Hey. Nah, dari layar 1 dulu. Rasio. Nah, rasio seperti ini hasilnya. Jadi mau berapa rasio yang akan kita gunakan, semakin besar rasio yang kita gunakan, maka pola pemotongan atau pengompresan ini akan terasa lebih signifikan. Cek cek. Begitu kita naikkan kan nggak terlalu ya. Cek cek hey. Nah, beda. Lain halnya dengan ini. Cek cek, langsung tenggelam, langsung hilang. Wajar kalau orangnya komplain ya. Nah, di sini kita dituntut supaya kita melakukan pengompresan dengan cara yang lebih baik atau secara halus. Rasionya mungkin kita kecilkan sedikit, 2:5. Kemudian di sini keninya kita gunakan. Keni itu apa? Pisau. Jadi sudut di sini ini kan sudutnya kan terasa lebih lancip ya, terlihat lancip. Coba kalau kita keninya kita atur lagi. Nah, jadi ini agak landai, tidak terlalu runcing. Artinya pola pengompresannya pun juga terasa lebih lembut. Cek cek. Wah, rasionya kita besarkan. Cek cek cek. Agak sedikit berbeda karena di sini lebih landai pemotongannya. Wah, kita turunkan. Cek 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 cek. Nggak terlalu ada beda yang signifikan, namun
terasa lebih lembut jika fitur keni ini kita pakai yang agak landai, tidak terlalu runcing. Selanjutnya jadi kurang lebih seperti itu ya penggunaan keni. Jadi saya pakai yang nomor 3 aja, jadi tengah-tengah, nggak terlalu runcing juga nggak terlalu landai. Dan kita balik ke 1, rasionya jangan digunakan 100%. Ya artinya kalau 100% kita melakukan sebuah pengompresan itu dengan asumsi besaran yang ketika ada sinyal masuk ya langsung dikompres saat itu juga gitu loh. Cek 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 he. Nah kan seperti itu. Maka ini kita sesuaikan saja. C 1 C H H H C. Kompresor tetap bekerja, namun di sini tidak terlalu terasa. Hanya saja jika nanti vokal itu teriak, dia mencapai di sini, baru dia akan dikompres. C C C gitu. Jadi di sini fungsi sebenarnya adalah untuk mengamankan batasan tertentu atau level paling atas supaya suara yang dikeluarkan oleh speaker itu tidak sember. Jadi quality ya, quality. Dan selain itu juga kita mengamankan speaker kita dari input yang berlebihan. Nah, maka kita wajib mencari maksimum peak di speaker kita ini berapa dB. C. Nah, kalau speaker kita menerima sinyal seperti ini sudah ngeklip misalkan ya, maka kita wajib mengompres pada level tersebut. Sehingga speaker kita aman dan quality vokalnya pun juga tidak sember. Saya rasa seperti itu menurut saya. Jadi di sini nanti ada aksesoris lain seperti attack, hold, release. Nanti teman-teman bisa atur sendiri seberapa cek sinyal pelepasannya, kemudian seberapa sinyal yang akan ditahan dalam sistem kompres ini. Di sini tidak ada rumusan. Di sini tidak ada rumusan, semua kembali kepada jiwa seni dari engineer tersebut atau menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Gitu. Oke. Nah, di sini nanti semua bisa kita pelajari sendiri ya, kompresor ataupun di sini pakai expander. Expander itu seperti apa, kebalikan dari kompresor. Nanti teman-teman bisa mengekspresikannya sendiri. Jadi saya nggak akan terlalu banyak memberikan teori tentang hal ini. Jadi saya hanya berbagi sedikit dengan apa yang saya tahu di lapangan. Itu ya kira-kira. Jadi nanti ada aksesoris yang lain seperti ini, gain ini sama atau mulai di sini, kemudian di page 2 juga ada pre-EQ atau post-EQ, filternya di frekuensi berapa yang ingin difilter, kemudian ada slope ini. Nah, seperti ini metodenya atau gambarannya. Kemudian nanti source, sumber yang akan dikompres itu self atau channel itu sendiri atau kita mengambil dari channel lain, itu juga bisa. Jadi silahkan nanti dipelajari sendiri, silahkan bereksplorasi sendiri, bereksperimen sendiri agar kita semakin bertambah wawasan kita dengan mixer M32. Lanjut berikutnya, saya geser dulu
Ya, kompresor kita matikan. Saya beralih ke fitur gate. Nah, saya nyalakan. Cik, 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 cik. Kita lihat di layar. Nah, di sini suara saya terbata-bata ya, karena ketika saya ngomong pelan, saya nggak masuk ke speaker suaranya, karena ini kita sudah mengaktifkan fitur gate. Kita balikin ke sini. Cik, 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 cik. Saya mundurkan saja sampai habis. Ya, cik, cik. Nah, meskipun di sini kita sudah aktifkan, namun ketika kita melihat grafik di sini masih minus 80 dB, maka suara saya yang dengan level kecil ini masih mampu menembus pintu. Ini saya gambarkan sebagai pintu ya, supaya mudah kita untuk pemahamannya. Saya gambarkan sebagai pintu. Indikator ini adalah indikator daripada rilis pelepasan. Kemudian lamanya pelepasan itu nanti bisa kita setting di hold, tahan. Jadi di sini pelepasan, di sini penahanan. Cik, cik. Nah, supaya kita tahu perbedaannya. Cik, 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 cik. Saya menggunakan power vokal saya yang standar ya untuk ngobrol, jadi saya nggak berteriak, saya nggak apa ya terlalu keras juga, suara saya tetap biasa. Maka di sini sudah mulai terlihat bahwa di vokal saya yang cukup lemah ini belum mampu menembus pintu. Saya ngobrol seperti ini minus 30 dB ya paling kuat. Cik, 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 minus 30 dB ini sinyalnya sudah mulai mendekati pintu, namun sudah diizinkan masuk ya, meskipun tidak maksimal, seperti ada batas toleransi. Saya mencoba teriak ya. Cik, 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 cik. Ketika power saya melampaui minus 30 dB sampai 18, maka di sini suara saya sudah nampak masuk atau mampu melalui pintu. Nah, saya ngomongnya pelan lagi. Nah, jadi seperti ini. Cek, 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 cek. Oke. Nah, seperti itu ya, kira-kira. Cek, 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 cek. Kalau untuk instrumen, saya akan menceritakan sedikit gambaran. Contohnya pada drum. Drum itu ada standarnya kurang lebih paling tidak 8 channel katakanlah. Mulai dari kick, snare, tom 1, 2, dan floor. Nah, ini yang simple aja. Kemudian hi-hat, left dan right. Oke. Contohnya di sini yang saya lakukan gate adalah channel 1. Contohnya untuk kick ya, untuk kick. Oke, ini misalkan saya ini untuk kick. Kick ini akan tembus di sini apabila melakukan pukulan hingga 18 dB. Cek minus 18 dB, sorry. Cek, cek, cek. Atau duk, 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 duk. Nah, maka ketika tidak ada pukulan, tidak ada sinyal, maka dia akan tertutup. Seperti itu. Nah, tujuannya adalah
supaya mengurangi distorsi dari instrumen lain atau kebocoran daripada instrumen lain supaya tidak masuk ke dalam mikrofon pada kick tersebut. Contoh, snare, kemudian tom, kemudian floor, ini supaya tidak masuk ke sini. Untuk instrumen yang lain pun juga sama. Nanti snare juga kita gate supaya nggak dapat distorsi dari instrumen yang lainnya. Tom juga seperti itu, floor juga seperti itu, dan seharusnya dan seterusnya. Nah, kalau sistem ini sudah kita jalankan, ya, sudah kita terapkan pada masing-masing channel, artinya kita sudah memperoleh sinyal atau suara sinyal yang clean. Clean dalam arti tidak ada distorsi tadi yang saya bilang dari instrumen lain. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sudah melakukan setting secara tepat sesuai dengan yang kita harapkan di lapangan. Nanti suara yang akan dikeluarkan dari speaker semuanya akan terdengar secara detail. Tomnya akan clean, floornya akan clean, kicknya juga terasa lebih deep, terasa lebih lembut. Jadi ini gate ini lumayan menguntungkan untuk kita untuk melakukan sebuah sistem tata suara terutama untuk drum. Ini sangat membantu sekali dan ini selalu saya gunakan. Selalu saya gunakan ketika saya mixing yang untuk full band. Oke. Kemudian di sini ada range. Nah, saya berbicara di cek di level segini nggak tembus ya. Cek suara pelan. Cek. Bagaimana caranya kalau si pemain drum ini ketika kaki pola pukulnya itu rendah? Kan yang namanya musisi itu kan nggak selalu mukulnya kenceng ya. Ada lagu tertentu atau beat rate tertentu yang dia harus mengurangi power, sehingga pukulan kecil pun juga suara kicknya bisa masuk. Nah, di sini ada range kita putar saja. Oke, di sini maksimumnya 60 dB. Maka di sini kita kurangin aja. Di sini terbuka kan? Di sini terbuka. Artinya di celah ini atau kita memberikan sedikit celah. Jadi pintu ini nggak tertutup rapat agar sinyal pelan juga masuk. Saya memberikan sinyal seperti kurang lebih 42 sampai 30 dik masuk kan? Masuk dik. Nah, kalau kita tutup semua dik yang masuk tipis kan? Dik. Nah, dik gitu. Nah, ini kok kebukanya jadi banyak, padahal kita ya, karena ini yang dibuka kita juga banyak, sehingga di sini kita harus mengatur lagi. Nah, coba rilisnya, kita atur. Coba holdnya, dik, nggak bisa, karena ini hanya waktu penahanan dan waktu pelepasan. Saya misalkan 100 ya, 100 saja. Misalkan 100 ya, mendekati cek dik. Kok nggak bisa tertutup semua? Nggak bisa. Dik. Maka kita bisa menggunakan fitur lain. Coba kita. Nah, ada fitur duck itu seperti ini. Dik.
gitu ya. Cek cek cek. Jadi nanti teman-teman bisa mengekspresikan sendiri, bisa menggunakan dark mode atau gate mode. Biar ini nutupnya rapat. C C hold C duk duk. Nah, rilisnya kita percepat 50 misalkan. Seperti apa 50? 52. Cik duk 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 duk. Pintunya baliknya cepat, tapi ini ada sedikit ditahan sinyalnya, pada sinyalnya. Cik cik. Nah, coba voltnya kita kecilkan, misalkan 5. Tuk 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 tuk. Ditahannya sedikit, dilepasnya banyak. Tuk tuk tuk. Suaranya seperti apa? Nah, nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri ya. Coba voltnya kita buat di sini 100. Tuk 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 tuk. Suaranya masih terasa. Kemudian pada saat ditutup juga tidak terlalu banyak memotong suara. Tuk 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 tuk. Jadi ada jeda. Nah, C. Kurang lebih seperti ini untuk penggunaan gate. Sekali lagi di sini tidak ada rumusan, harus thresholdnya harus sekian, moodnya harus gate, attacknya harus sekian, holdnya harus sekian, tidak ada. Semua ini kembali ke jiwa seni teman-teman semua dan situasi di lapangan. Karena setiap pemain drum itu memiliki power yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa samaratakan. Saya sering sekali itu menjumpai pensi terutama. Jadi drumnya satu set, kemudian yang main bergantian. Maka sebagai soundman di sini kita dituntut harus terampil untuk mengatur sistem ini, kompresor dan gate. Ini saya matikan aja biar suara saya lepas. Nah, disinilah tantangan kita, bagaimana caranya supaya suara drum tentunya ini terdengar lebih clean dan lebih balance, serta harmonisasinya itu terasa cukup baik. Jika pemain drumnya bergantian ya, maka kita dituntut harus menguasai ini, teknik ini. Oh, tadi drummer yang pertama powernya keras, maka kita harus melakukan gate yang cukup banyak, katakanlah. Kita perkuat di sini sehingga suara yang dihasilkan cukup balance. Oh, yang kedua, drummer yang kedua powernya agak lemah, agak kurang, maka kita harus sedikit membuka gate di sini. Seperti itu. Jadi disinilah kita dituntut untuk memberikan suatu pelayanan terhadap customer. Jadi kita harus wajib menguasai alat yang kita pergunakan. Jangan sampai drumnya jelek, drumnya ini ya. Di sini suatu tantangan buat kita. Kita nggak bisa menyalahkan pemainnya juga, mereka juga nggak bisa menyalahkan kita sepenuhnya. Maka kita harus sebagai penyedia jasa ya, kita harus bicara baik-baik kepada mereka, apalagi anak-anak sekolah yang harus butuh banyak bimbingan ya. Kita nggak bisa memarahi begitu saja, maka kita harus memberikan masukan bagaimana power kita saat memainkan instrumen drum, bagaimana caranya penguasaan teknik di panggung supaya amplinya nggak besar, terlalu besar. Karena kalau salah satu ampli itu
dia memainkannya cukup besar dengan egonya sendiri, maka ampli yang lain atau si player yang lain kan merasa instrumennya tertutup, maka digedein lah amplinya. Sehingga kalau seperti itu terus menerus, maka saya yakin teknik penguasaan panggungnya nanti hasilnya kurang maksimal. Nah, maka di sini kita dituntut harus memberikan sedikit ilmu kepada mereka, teknik penguasaan panggung, teknik penguasaan amplifier dan lain sebagainya, sehingga semua player yang di atas panggung itu merasa nyaman dengan monitornya masing-masing dan tidak saling mengganggu. Saya rasa demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam saya untuk para guru, rekan-rekan senior. Di sini saya bukan untuk menggurui, hanya saja saya berbagi dengan apa yang saya tahu, dengan pengalaman-pengalaman saya saat ngamen di lapangan. Saya akhiri dulu video saya. Terima kasih yang sudah like, komen maupun subscribe. Jika video saya bermanfaat, silahkan di-share agar lebih banyak teman-teman yang mengetahui teknik dasar tentang Midas M32 ini, terutama bagi teman-teman yang baru terjun ataupun masih pemula. Saya harap video saya ini bisa membantu kalian untuk teknik-teknik belajar ataupun penguasaan dasar daripada Midas M32 ini. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam audio.